Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Fajar Syaiful Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait bab 2 yaitu organisasi pemerintah Indonesia. Sebelum memulai pembahasan kali ini, izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk membacakan nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu Muhammad Akbar Widya Putra dengan nomor NPM akhiran 171. Selanjutnya ada Muhammad Zakia Salsabila dengan NPM akhiran 175. Yang ketiga Yasmin Ina Salsabil dengan NPM akhiran 180. Yang keempat Berliana Aini Fitria dengan NPM akhiran 181. Yang kelima Sukma Fatmawati NPM akhiran 186. Yang keenam Rafli Amrullah Yahya NPM akhiran 193. Dan yang terakhir ada Randy Harnadi dengan NPM akhiran 194. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembahasan pada kali ini. Definisi negara dan pemerintahan. Negara yaitu organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyat yang menduduki wilayah tertentu dan terorganisir. Pemerintah yaitu sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Pengertian negara dapat ditinjau dari 4 sudut, yaitu yang pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut, yang bertujuan untuk mengatur masyarakatnya dengan kekuasaan itu. Yang kedua, negara sebagai organisasi politik. Negara dengan organisasi politik ini adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa. Yang ketiga, negara sebagai organisasi kesusilaan adalah negara organisme di mana setiap individu menjelmakan dirinya karena merupakan penjelmaan seluruh individu, maka negara memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tidak ada kekuasaan yang lain lebih tinggi dari negara tersebut. Yang keempat, negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat. Negara ini sebagai kesatuan bangsa, individu yang dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara. Teori tentang pengertian negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat menurut Profesor Supomo. Yang pertama, teori perseorangan atau individualistik. Negara adalah merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi anggota masyarakat. Kegiatan negara diarahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kebebasan pribadi. Yang kedua, teori golongan atau kelas. Negara adalah merupakan alat dari suatu golongan atau kelas yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lebih lemah. Yang ketiga, teori integralistik atau persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integral, yang erat antara semua golongan, semua bagian dari seluruh anggota masyarakat, merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara integralistik merupakan negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan paham golongan, dan negara mengutamakan kepentingan umum sebagai satu kesatuan. Unsur-unsur negara. Yang pertama ada penduduk. Penduduk adalah warga negara yang memiliki tempat tinggal di suatu negara, seperti warga pribumi atau penduduk asli negara Indonesia atau penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Yang kedua ada wilayah. Wilayah adalah daerah yang menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah adalah unsur yang memegang kekuasaan dan menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir ada kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara. Sistem pemerintah. Di sini pengertian sistem pemerintah itu dibagi menjadi 2, yaitu sistem dan pemerintah.
di mana sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhan. Sedangkan pemerintah adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Ada yang namanya organisasi sistem pemerintahan negara dan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu organisasi pemerintahan dalam garis horizontal, di mana di sini menurut konsep trias politika, kekuasaan di dalam negara dapat dibagi menjadi 3 cabang kekuasaan utama. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan ini yaitu untuk membentuk undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan ini untuk melaksanakan peradilan. Yang kedua, yaitu ada organisasi sistem pemerintahan dalam garis vertikal. Menurut Kranenburg, kedua satuan pemerintahan yang lebih rendah di bawah pemerintah pusat, baik yang terdapat di negara kesatuan maupun serikat, masing-masing itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hukum positif, yaitu yang pertama, negara bagian yang terdapat di dalam negara serikat memiliki wewenang untuk membentuk UUD sendiri, serta mempunyai wewenang untuk membentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. Sedangkan dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk bidang tertentu telah diperinci satu per satu dalam konstitusi federal. Berikutnya terdapat sistem pemerintahan Indonesia. Di sini, sistem pemerintahan Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia menurut Konstitusi RIS atau RIS. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Konstitusi RIS adalah sistem pemerintahan parlementer yang tidak murni. Pasal 118 Konstitusi RIS antara lain, pertama, Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang kedua, menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa RIS mempergunakan sistem pertanggungjawaban menteri. Yang kedua, terdapat sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1950. UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 masih tetap mempergunakan bentuk sistem pemerintahan seperti yang diatur dalam Konstitusi RIS. Di dalam pasal 83 UUD 1950 dinyatakan, yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat, dan yang kedua, Menteri-Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Yang ketiga, terdapat sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum diamandemen, yaitu yang pertama, kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. 2. DPR sebagai pembuat undang-undang. Yang ketiga, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. Keempat, DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan. Kelima, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. Dan yang keenam, BPK sebagai pengaudit keuangan. Dan yang terakhir, terdapat sistem pemerintahan setelah amandemen. Menurut Undang-Undang 1945 setelah diamandemen. Yang pertama, MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Kedua, komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan keempat, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Dan yang terakhir, yang kelima, kekuasaan legislatif lebih dominan. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Pemerintahan republik adalah suatu pemerintahan di mana seluruh atau sebagian rakyat memegang kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Oleh karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lembaga-lembaga negara. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD 1945 serta melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi. Fungsi dari DPD yaitu pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. 4. Presiden dan Wakil Presiden.
Presiden memiliki dua kekuasaan, yaitu sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif dan sebagai kepala negara. Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain sebagai kepala pemerintahan dan mengangkat menteri. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam, Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Yang ketujuh, Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU nomor 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang kedelapan, Mahkamah Konstitusi atau MK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Yang kesembilan, Bank Sentral. Bank Sentral adalah Bank Indonesia atau BI yang merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Tujuan Bank Sentral adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang ke-10, Komisi Pemilihan Umum atau KPU berfungsi sebagai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang terdiri dari KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kota. Sistem pemerintahan daerah Indonesia. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagai yang dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Pimpinan pemerintah daerah provinsi adalah gubernur, kabupaten bupati, dan kota adalah wali kota. Kemudian yang kedua adalah sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilu di Indonesia sejak pertama kali diadakan pada tahun 1995. Untuk memilih anggota legislatif, untuk memilih anggota yang sekarang disebut sebagai pemilih legislatif, untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, baik DPRD provinsi, kabupaten, maupun kota. Sejak tahun 2004, pemilu dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, dan beberapa tahun kemudian, pemilu juga untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Pemilu inilah kemudian disebut sebagai pemilu eksekutif. Tahapan penyelenggara pemilu legislatif sebagaimana diatur UU nomor 10 tahun 2008 meliputi 1. Pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih. Kedua, pendaftaran peserta pemilu. Ketiga, penetapan peserta pemilu. Keempat, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Kelima, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi atau daerah. Keenam, masa kampanye. Ketujuh, masa tenang. Kedelapan, pemungutan dan penghitungan suara. Dan kesembilan, penetapan hasil pemilu. Serta yang terakhir, pengucapan janji anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi atau daerah. Elemen pemerintah daerah. Yang pertama, kewenangan atau urusan pemerintahan. Yang kedua, kelembagaan. Ketiga, personil. Keempat, keuangan daerah. Kelima, perwakilan daerah. 6, pelayanan publik. Dan 7, pembinaan dan pengawasan atau Binwas. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama ada hubungan wewenang. Hubungan wewenang terdiri dari yang pertama ada pembagian urusan pemerintahan.
Yang kedua ada kriteria pembagian urusan antar pemerintah, daerah, provinsi atau kabupaten kota. Dan yang ketiga ada urusan pemerintah yang menjadi urusan perpus. Dan yang keempat ada penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan yang kelima ada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda. Selanjutnya, hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah yang kedua adalah keuangan, yang dimana di bidang keuangan ini terdapat di Pemda pasal 15 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2004. Yang ketiga ada pelayanan umum. Hubungan dalam bidang pelayanan umum terbagi menjadi dua, yaitu antara Pempus dan Pemda di bidang vertikal dan antara pemerintahan daerah yang disebut dengan horizontal. Dan yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya ini dibagi menjadi dua, antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan juga antar pemerintah daerah atau yang dikenal dengan horizontal. Baiklah, demikian pembahasan dari kelompok kami mengenai organisasi pemerintah Indonesia. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.